Shalom, salam sejahtera buat kami semua. Kali ini saya mau berbagi informasi karena dalam waktu dekat akan dilakukan pembagian beras. Jadi mungkin sebelumnya kita belum pernah tahu jumlah pastinya dari pusat berapa, terus provinsi berapa, kabupaten berapa, sampai masih di desa-desa. Nah, kali ini kebetulan saya dapat informasi, jadi saya ingin berbagi buat semua warga untuk supaya tahu. Jadi memang tahun ini itu ada pengurangan yang sangat luar biasa akibat efisiensi anggaran, sehingga beras yang harusnya biasa dibagi bulan Maret, terus Mei, lalu nanti periode berikutnya setiap 3 bulan ini sudah ditiadakan akibat efisiensi. Jadi besok itu akan dilakukan pembagian, tapi hanya untuk periode Juni dan Juli, dan dibagi di akhir Juli. Jadi dikasih waktu sampai 31 Juli itu terakhir pembagian. Nah, jadi ini untuk pesan untuk teman-teman semua, bilang keluarga atau bilang jika ada dilakukannya pembagian beras, langsung pergi ambil, karena begitu tanggal 31 Juli lewat sudah dikumpul, berarti ya yang sudah menerima yang sebatas itu saja. Nah, seperti begitu. Jadi ini sekedar untuk informasi buat diteruskan. Jadi tahun ini tuh ada pengurangan yang sangat luar biasa, hampir separuh ya. Jadi tahun lalu itu bantuan beras dari produksi pangan tuh hampir 30 juta ton, tapi tahun ini hanya 18 juta ton seluruh Indonesia. Jadi jumlah penerima tuh 18 juta lebih penerima. Nah, kemudian puji Tuhan di Papua Tengah tuh dapat 169.000 dibagi ke 8 kabupaten. Nah, jadi makanya teman-teman mungkin perlu tahu jumlah ini. Terus ya dari Papua Tengah 169.000 dibagi ke 8 kabupaten. Itu untuk Nabire, yang khususnya Nabire, Paniai, Dogiai, Dehiai itu totalnya 80.000. Nah, sisanya itu dikirim ke 4 kabupaten di atas. Jadi untuk Nabire sendiri totalnya 15.000 yang dibagi ke 15 distrik. Nah, ini karena data-datanya kebanyakan tidak sesuai dan banyak berkurang, tapi puji syukur atas upaya kerja keras dari Kepala Dinas Pangan dan beberapa dan staf-stafnya, semua distrik itu dapat. Walaupun ada yang satu desa cuma dapat 8 karung, 8 penerima, terus ada yang 10 penerima, ada yang 15 saja. Nah, tapi ya Tuhannya semua distrik dapat bagian, karena tahun lalu tuh ada beberapa distrik yang tidak dapat bagian, dapat bantuan beras. Jadi mungkin kita perlu apresiasinya di situ. Ya, walaupun jumlahnya berkurang, ada efisiensi anggaran, tapi para Dinas Pangan Nabire dan staf sudah berusaha agar semua pihak dapat seperti begitu. Dan yang berikut itu jadi data itu diambil dari Dinas Sosial atau Badan Intelijen Nasional yang berkaitan dengan pengambilan data dari nasional. Kalau tahun lalu itu datanya diambil dari data kemiskinan. Nah, tapi kali ini agak beda, diambil dari Dinas Sosial atau kependudukan. Jadi bekerjasama dengan kependudukan, baru data input dari data sipil ini yang dipakai, seperti begitu. Makanya kadang ya ada orang yang sudah merasa lama di situ, yang sudah bertahun-tahun di situ, tapi ini kami selalu berusaha untuk menyuarakan beberapa orang-orang yang punya bagian di bidang data dan lain-lain. Kami selalu menyuarakan, tapi pusat itu selalu begitu. Makanya kami harapkan, kami protes sehingga kami diberi kewenangan, semua yang punya kebijakan, dipercayakan untuk membagi beras, diberi kebijakan oleh pusat untuk kolektif. Nah, kolektif ini maksudnya tuh kita yang tahu keadaan kondisi warga di kampung diberi kebebasan untuk melihat siapa sih yang sebenarnya membutuhkan, tapi selama ini namanya tidak pernah keluar. Nah, jadi untuk sebagian besar Papua dipersilakan begitu, karena data yang masuk ini kan tidak sesuai dengan di lapangan, sangat beda jauh, karena kan ada beberapa orang yang sudah jadi pengusaha, jadi apa ini kadang namanya masih tembus. Nah, jadi video ini saya buat untuk sebagai bentuk edukasi bahwa tidak ada permainan di dalam atau pilih pemilih, tapi data ini langsung dari pusat. Jadi bukan kesalahan Bapak Kampung dalam memasukkan data, juga bukan kesalahan kepala distrik, juga bukan dari Dinas Pangan. Jadi Bapak Ibu nanti datang protes ke Dinas Pangan, juga Dinas Pangan akan jawab seperti yang saya katakan.
atau mungkin di Bulog. Nah, jadi data dari Dinas Catatan Sipil yang nasional ini langsung diserahkan ke Bulog, dan Bulog ini mempublikasikan nama-nama ini dari data yang berasal dari Catatan Sipil Nasional, sehingga ya makanya kami merasa bahwa ini kan ada tidak sesuai nama-namanya, sehingga kami beberapa orang melakukan protes, sehingga beberapa kampung atau mungkin sebagian besar kampung di seluruh Papua Tengah itu diberi kewenangan untuk melakukan pembagian secara kolektif dengan menentukan siapa yang layak atau siapa yang semestinya layak untuk mendapat bantuan beras itu, yang mungkin janda atau mungkin cacat atau segala macam seperti begitu. Jadi kadang nanti pada saat pembagian pasti ada keributan dan segala ketidakjelasan ini, sehingga semoga video ini jadi bermanfaat untuk jadi bahan kami untuk berbagi untuk semua, untuk share ke semua begitu. Jadi mau kemanapun juga tetap nanti jawaban yang teman-teman, yang keluarga atau mungkin semua dapat seperti begitu, sehingga semoga video ini menjadi edukasi untuk kita semua menjadi tahu bahwa jumlah beras yang masuk sekian. Mungkin itu saja untuk yang saya dapat bagikan. Mohon diteruskan agar teman-teman bisa, mungkin dalam minggu depan ini sudah dilakukan pembagian. Untuk itu tetap pantau informasi untuk di kantor kelurahan masing-masing atau distrik masing-masing atau kampung masing-masing. Shalom, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan berkati.